Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arfan Febriansyah. Di sini saya bersama dengan saudara Faris yang baru saja menjadi runner up di Garuda X bersama timnya. Mungkin Mas Faris bisa perkenalan diri, nama dan juga asalnya dari mana. Kenalin teman-teman semua. Perkenalkan, aku Faris Andi Muhammad. Di sini aku dari Amikom Yogyakarta. Aku dari informatika gitu, dan seperti yang Mas Arven bilang kemarin, alhamdulillah kemarin habis juara 2 di kompetisi Garuda Hex, kompetisi hackathon nasional terbesar di Indonesia. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan ya Mas Faris. Oke. Untuk bisa diceritakan nggak bagaimana sih perjalanan supaya berhasil meraih juara 2 di Garuda X, terus juga tantangan apa yang paling berkesan selama proses tersebut? Mungkin agak cerita dikit gitu ya Mas Rafen. Jadi hackathon Garuda Hack itu total di 30 jam. Jadi untuk tantangannya ya, mungkin karena di situ kita benar-benar kayak harus mikirin tentang ide, tentang inovasi apa yang mau kita kembangkan, dan tentang produk apa sih yang mau kita buat itu dalam 30 jam. Mungkin tantangan utamanya adalah gimana cara kita tuh menyamakan ide satu sama yang lain, karena tentunya dengan 3 teman saya yang kita bertim di situ, kita semuanya tuh punya ide masing-masing, dan apa ya bahasanya, kita semuanya tuh bener-bener kayak apa bahasanya, kayak saling ngasih ide satu sama lain. Dan tantangan terbesarnya tuh gimana cara kita menjadikan satu visi agar kita bisa membangun sebuah ide yang bener-bener apa ya bahasanya, inovatif dan berimpact ke banyak orang seperti itu. Jadi kalau dilihat dari sudut garis besar, tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana cara kita menentukan ide dan membuat ide tersebut terrealisasi dalam kurun waktu 30 jam, serta bagaimana cara kita mendeliver hal tersebut kepada para juri-juri, seperti itu. Oh, berarti setiap tim itu kan berpendapat berbeda, seperti idenya berbeda. Nah, itu gimana caranya supaya jadi satu ide gitu ya, Mas? Nyamakan visi berarti ya pertanyaannya, Mas. Yeah. Mungkin kita semua tuh satu tim tuh nggak ada semacam kayak gap, atau dalam artian tuh nggak ada kedudukan lebih tinggi, tapi tentunya di dalam tim tuh perlu adanya sebuah hierarki. Bukan berarti ketua tim saya tuh lebih tinggi jabatannya atas saya, tapi dia tuh sebagai kayak navigasi atau kompas. Dia tuh yang mengarahkan tentang banyaknya semua ide ini, mana yang sekiranya cocok dengan lomba ini, dan bagaimana cara dia mengarahkan tim-tim kita atau mengarahkan semuanya tuh supaya bahasanya itu jadi satu idenya kayak gitu. Jadi agar semua idenya tuh bisa terangkum dan bisa dijadikan satu, perlu adanya sebuah semacam project manager, atau bahasanya simpelnya tuh ketua dalam sebuah tim tersebut. Jadi apa ya bahasanya tuh, jawabannya adalah perlu adanya komunikasi yang baik, dan perlu adanya penentu terakhir atau ketua tim untuk menentukan, Mengambil keputusan. betul banget, mengambil keputusan dalam sebuah tim. Lalu untuk selanjutnya, di tengah kesibukan kuliah ini kan mengikuti kompetisi itu, Mas. Betul. Nah, gimana cara mengatur waktu agar semuanya tetap berjalan dengan baik? Tentunya dengan kesibukan kuliah, organisasi, dan juga timeline dari lomba, manajemen waktu sih yang wajib banget ada di saya seperti itu. Karena kalau misalkan manajemen waktu dan manajemen prioritas itu nggak diatur, pertama untuk waktu ya, itu pasti semuanya bakalan berantakan dan nggak urus, karena semuanya itu udah ada timelinenya dan udah ada waktunya masing-masing. Dan kalau kita nggak bisa memanajemen hal tersebut, semuanya itu bakalan jadi berantakan dan bakal mengakibatkan efek domino untuk kegiatan maupun event-event yang lain. Kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya ya, Mas. Menurut Mas Faris itu apa sih yang perlu dilakukan seorang mahasiswa untuk membangun personal branding yang baik? Tentunya mengikuti perlombaan, aktif organisasi, dan lain sebagainya. Dan kenapa mungkin personal branding yang baik itu penting, karena personal branding itu yang membedakan kita dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Karena di dunia kerja nanti kita kan perlu, bukan kita sih, lebih ke arah banyak banget persaingan dan lain sebagainya kan. Dan HRD atau tempat kita kerja nanti pasti bakal mencari kandidat-kandidat yang bahasanya tuh lebih bagus daripada yang lain. Dan bagaimana cara kita bisa menentukan kita tuh lebih, dalam tanda kutip, lebih baik daripada yang lainnya, tentang personal branding kita. Seperti kita aktif berorganisasi, kita aktif mengikuti lomba, kita aktif mengikuti event-event yang lain, yang hal tersebut dapat
secara tidak langsung menggambarkan tentang personal branding kita tuh mahasiswa seperti apa, seperti itu sih. Jadi kalau tarik lagi bagaimana cara membangun personal branding tuh ya, sebagai mahasiswa tuh sering ikut event, sering mengikuti perlombaan, dan mungkin bisa dibilang aktif dalam sebuah keorganisasian tertentu, seperti itu sih mas. Oke, untuk yang terakhir ya Mas, apa pesan atau motivasi yang bisa Anda sampaikan kepada mahasiswa yang lain tetapi masih ragu untuk mengambil langkah pertama? Jangan dipikirin terlalu jauh sih menurut saya, saran pertama itu, karena apa ya, biasanya tuh lakuin dulu aja. Karena apa ya, kita kan kadang yang ngebuat kita ragu untuk memulai tuh kayak kita terlalu mikirin hasil akhirnya seperti apa, entah kita bakalan kalah atau kita tuh bakalan gagal dan sebagainya. Jangan terlalu dipikirin sejauh itu sih, lakuin dulu aja dan maksimalin apa yang kita bisa di saat itu. Jadi jangan terlalu mikirin output, tapi lakuin dulu aja bahasanya, karena dengan cara kita ngelakuin kita pasti bakal belajar hal tersebut. Bahasanya adalah learning by doing, kayak gitu sih. Oke, yang penting berani memulai gitu ya Mas. Betul banget. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk nanti juara runner up-nya akan saya tampilkan di video ini, tetapi di durasi berikutnya. Makasih ya Mas Farsya. Thank you Mas Arfian juga. Thank you teman-teman. I just had to let you know you're